Hello everyone, welcome to Joy Online Service. Buat kalian yang pertama kali nonton dan yang sering nonton, yang nonton dari Jakarta, Palangka, dan Surabaya, dan sekitarnya, we're so happy to meet all of you. Sebelum memulai, mari kita yell-yell. Joy, yes, 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 I'm awesome. Halo semuanya, welcome to Joy Online Service. Come on, mari kita bangkit berdiri bersama. And let's worship Jesus together. Woo! Tepuk tangan bersama yuk. Nyanyikan bersama. My everyday, my every breath, all that I am, loving Jesus every day. You are my shield. You are my strength, all that I am, loving Jesus every day.
Come on coy, kita mau sama-sama tadakan tangan kita di hadapan Tuhan. Oh, we honor your presence, Jesus. Come on coy, sama-sama. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Amin. Engkau yang mengatur keperluanku. Katakan dengan ajaib. Angkat tangan kita sama-sama. Come on sing. Mujizat masih terjadi. Amin. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Ini hati kami Tuhan. Kami mau selalu bersyukur padamu Yesus. Thank you God. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Come on coy, sama-sama. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku. Katakan dengan ajaib. Come on, katakan kita sama-sama. Mujizat masih terjadi. Amin. Hanya padamu Yesus, sungguh segala hatiku. Yes Lord. Mataku melihat setiap hari ada mujizat. Apakah kita sama-sama singkat? Mujizat masih terjadi. Come on coy, kita mau sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan lebih dari biasanya. Mari sama-sama kita bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat penyertaan Tuhan buat hidup kita. Oh, we thank you Jesus for your love, for your faithfulness. Come on coy, sing. Oh Jesus, Masih terjadi. ini hati kami Tuhan. Hatiku tetap bersyukur. Mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mataku melihat setiap hari ada mujizat. Kemudian ini menjadi doa siap kita coba. Mataku melihat setiap hari ada mujizat. Kasih sorak-sorai tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita. Oh terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang gak terbatas buat hidup kami. Dan Tuhan sebentar lagi kami akan melanjutkan acara kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau siapkan hati, pikiran, tubuh, dan semua yang ada pada diri kami untuk bisa sama-sama menerima pesan yang ingin Kau sampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Joy Kids sama-sama katakan amin. Joy teriakan wuh. Games kali ini adalah gambar berantai yang bertema penciptaan. Oke, mulai.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah selesai. Oke, ini hasil gambar mereka dan kalian bisa coba di rumah ya. Halo semuanya, hai. Kita masuk di bulan yang baru, yes, bulan apa? Bulan Maret. Dan di bulan ini mungkin kalian semua juga perhatikan tanggalan ya, maksudnya tanggal banyak sekali hari libur ya. Jadi kita semua tetap harus rajin nonton ya, mau di YouTube, mau dimanapun, di TV apapun, tapi kita harus tetap rajin beribadah walaupun secara online ya, karena banyak sekali hari libur. Nah, hari ini Missnya bawa ini nih, apa nih? Nih, yes, mungkin nggak terlalu kelihatan ya dari sana ya. Apa itu warna-warni? Ini sesuatu yang bisa dibentuk-bentuk. Yes, sesuatu yang bisa dibentuk-bentuk. Apakah ini? Yes, ini adalah clay atau bahasa Indonesianya malam gitu ya. Nah, kita bisa buat apa nih dari clay nih? Bisa macam-macam ya, tergantung banyaknya. Nih Missnya bawa banyak tapi nggak dipakai semua ya. Misalnya mau dipakai semua bisa jadi macam-macam. Bisa bikin rumah, mungkin kita juga bisa bikin animal, kita juga bisa bikin buah-buahan, mungkin bulan, bintang atau apapun yang sesuai dengan yang kita mau. Apapun bisa kita buat dari clay ini. Nah, seandainya kita nggak punya clay ini, kita nggak punya apa-apa, apakah kita bisa buat sesuatu? Agak sulit ya. Mungkin bisa ya, misalnya mungkin kita membayangkan sesuatu di kepala kita ya. Misalnya ini lagi menggambar sesuatu kepalanya Miss, kira-kira kalian bisa lihat gak gambarannya apa? Gak bisa tahu ya, karena gak ada alat atau media yang dipakai. Nah, kalau seandainya Missnya pakai ini, misalnya Missnya gambar yang paling gampang aja ya, gini deh, oke. Nah gini, bisa gambar gak sih sebetulnya? Nah gini ya. Ini adalah gambar pemandangan di zaman itu. Nah, yes, gambar apa ini? Yes, pemandangan ya dengan gunung, matahari gitu ya jalan. Nah, kalau Missnya gambar seperti ini, kalian bisa lihat apa yang ada di kepalanya Miss. Tapi kalau seandainya Miss cuma memikirkannya, yang menggambar dalam kepalanya Miss sendiri, kalian nggak akan bisa tahu. Nah, mungkin banyak hal bisa kita ciptakan tanpa sesuatu ya, seperti gambar di kepala, tapi nggak bisa dilihat orang. Musik juga, tapi tetap nggak bisa dilihat, bisa didengar, tapi nggak bisa dilihat. Nah, hari ini kita akan mendengar sebuah cerita ya tentang seseorang yang membuat sesuatu, bukan seseorang ya, dari yang nggak ada, dari nothing, bener-bener nggak ada. Mungkin yang udah gede-gede, yang udah kelas 7 salah, kelas umur 7 ya, 7 ke atas, mungkin kalian sering banget denger cerita ini. Yes, cerita tentang penciptaan di mana God, the creator ya, Tuhan sang pencipta itu menciptakan dunia ini dari nggak ada apa-apa, dari nothing jadi sesuatu yang sangat luar biasa yang kita nikmati sama-sama. Oke, yuk kita mau dengarkan sama-sama. Mungkin buat kita yang udah sering dengar sekalipun, kita harus tahu bahwa ini bukan cerita dongeng atau cerita apa ya, yang nggak nyata gitu ya, tapi ini cerita yang benar-benar terjadi. Dan ini itu adalah cerita yang dicatat di Alkitab, cerita yang sangat luar biasa, cerita yang buat kita itu, wah cerita ini hebat banget pokoknya. Yang menunjukkan pada kita semua bahwa kita punya Tuhan yang sangat hebat. Oke, yuk kita dengar sama-sama ya. Oke, jadi ceritanya begini ya. Pada mulanya, waktu Allah menciptakan alam semesta ini, bumi itu masih belum ada apa-apanya ya, masih kosong, belum ada bentuknya, masih kacau balau. Pokoknya segala sesuatu tuh masih nggak kelihatan ya, air tuh pokoknya kayak ditutup-tutupin, semuanya tuh gelap gulita. Dan pada waktu itu Tuhan berfirman seperti ini, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dan pada waktu itu ya Tuhan memisahkan antara terang dan gelap. Nah, terang disebut apa? Yes, siang. Kalau gelap disebut malam, waktunya kita bobok atau tidur. Nah, itu adalah hari yang pertama. Jadi Tuhan menciptakan, memisahkan antara terang dan gelap. Terang disebut siang dan gelap disebut malam. Lalu berikutnya, Tuhan bilang gini ya, Tuhan berfirman lagi, jadilah sebuah kubah untuk membagi air itu jadi dua dan menahannya dalam dua tempat yang terpisah. Nah, lalu terjadi beneran ya, kubah, gitu ya, kubah dipisahkan, air yang ada di atas dan ada di bawah. Nah, air yang ada di atas itu disebut apa?
cakrawala atau langit ya. Maka jadilah hari yang kedua, yaitu apa? Langit ya. Tuhan memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah. Lalu berikutnya Tuhan bilang lagi ya, di hari berikutnya, hendaklah air yang ada di bawah langit, jadi yang di bawah tadi dipisah itu, mengalir ke suatu tempat, lalu sehingga kelihatan apa? Yes, daratan atau tanah. Nah, lalu hal itu terjadi, tempat yang kering itu disebut apa? Tanah yang kering itu yes disebut darat. Lalu yang di atas, yang di bawah ya, yang di bawah tadi atas sudah ya, yang di bawah yang laut, air yang terkumpul jadi satu disebut sebagai apa? Yes, laut ya. Nah, Tuhan senang, pokoknya setiap kali Tuhan menciptakan semua ciptaan Tuhan sangat happy. Lalu Tuhan itu bilang lagi di hari yang itu, hendaklah tanah mengeluarkan segala macam-macam tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan jenis biji-bijian, yang biji-bijian itu juga menghasilkan apa? Buah ya. Kalau kita tahu kita tanam biji, apa yang terjadi? Tumbuh buahnya ya. Nah, itulah hari yang ketiga ya. Dan waktu Tuhan melihat semua ciptaannya, Tuhan sangat happy karena semuanya itu sangat baik. Lalu Tuhan menciptakan hari yang berikutnya. Lanjut lagi hari berikutnya ya. Ada hari berapa? Hari yang ketiga tadi. Sekarang berarti hari apa? Hari berapa? Hari yang keempat. Nah, di hari yang keempat Tuhan bilang lagi, hendaklah ada benda-benda terang di langit untuk menerangi bumi, untuk memisahkan siang dari malam dan menunjukkan saatnya hari itu tiba. Ya. Nah, kalau kita bangun tidur, apa yang pertama kali keluar waktu di pagi hari? Yes, matahari ya. Jadi Tuhan menciptakan apa? Benda-benda penerang, matahari, bulan dan juga bintang. Jadi Tuhan menciptakan matahari, bulan dan juga bintang. Nah, matahari itu ada di siang hari ya kan. Kalau bulan dan bintang adanya di malam hari ya, untuk menerangi malam yang mungkin tidak terlalu terang ya. Kalau seandainya bayangin kalau matahari itu keluarnya malam hari, kita nggak bisa tidur ya kan. Jadi itulah yang terjadi ya. Jadi waktu hari yang keempat Tuhan menciptakan apa? Benda-benda penerang, yaitu matahari, bulan dan juga bintang. Nah, kembali lagi waktu Tuhan lihat semua ciptaannya itu, Tuhan merasa happy ya karena semuanya itu baik. Nah, lalu setelah itu di hari berikutnya Tuhan juga bilang lagi ya, hendaklah di dalam air itu muncul segala makhluk hidup dan juga di udara segala macam apa? Yes, yang terbang-terbang ini apa? Burung ya. Jadi kalau di dalam air itu ikan, di langit ada burung ya. Dan setelah itu Tuhan juga menciptakan berbagai macam binatang di dalam laut ya, binatang raksasa, pokoknya segala macam yang di dalam laut, bukan cuma ikan tapi ada juga apa? Cumi, macam-macam, pokoknya semua yang ada di dalam laut atau air. Lalu Tuhan juga memberkati semua ciptaannya dan Tuhan sangat happy, dan bahkan Tuhan juga kasih kepada perintah kepada ciptaannya ini ya, di dalam air dan juga di langit. Tuhan bilang apa? Untuk berkembang biak dan memenuhi laut dan juga burung-burung di udara supaya bertambah banyak. Itu adalah hari yang ke-5. Nah, lalu next, hari berikutnya Tuhan bilang lagi, hendaklah ini ya di bumi, jadi di daratan ini mengeluarkan segala jenis binatang darat, baik yang jinak maupun yang liar. Apa aja tuh? Kalau yang jinak apa yang jinak? Mungkin yang punya pets ya, turtle kayak mungkin turtle masih mix ya. Itu apa? Hamster ya. Lalu ada dog, ada juga cat. Nah, kalau binatang liar atau binatang buas apa itu? Yes, gitu ya. Ada lion, ada juga tiger ya, berbagai macam, bahkan beruang sekalipun semuanya Tuhan ciptakan di hari yang keberapa tadi? Yes, hari yang ke-6. Nah, selain itu, jadi Tuhan juga setelah menciptakan semua berbagai macam binatang, pokoknya semua yang Tuhan ciptakan. Nah, satu yang terakhir Tuhan ciptakan adalah pada hari itu adalah apa? Yes, manusia ya, kita semua. Tapi ya waktu itu cuma satu ya tentunya ya. Siapa yang tahu manusia pertama? Ada yang tahu manusia pertama siapa namanya? Yes, Tuhan menciptakan Adam ya. Tuhan menciptakan Adam, lalu Tuhan bilang sama Adam ya, dia ciptakan supaya apa? Bertambah banyak, beranak cucu, bla bla bla, supaya memenuhi bumi dan semua yang Tuhan ciptakan di dunia itu ya, termasuk benda penerang, tumbuh-tumbuhan, binatang, semuanya itu untuk dikelola oleh siapa? Oleh manusia ciptaan Tuhan. Manusianya berapa yang Tuhan ciptakan? Cuman baru satu ya, tapi Tuhan kasih seluruh isi dunia ini, bumi ini buat manusia itu. Nah, selanjutnya di hari ke-7 apa yang terjadi? Tuhan beristirahat ya. Setelah hari yang pertama sampai ke-6 Tuhan menciptakan seluruh dunia ini beserta dengan isinya. Di hari yang ke-7 Tuhan beristirahat.
Nah, kita lanjut lagi sedikit ya. Jadi setelah Tuhan menciptakan hari pertama apa tadi? Ulangi dulu deh, biar nggak lupa. Hari pertama memisahkan terang dan gelap ya, terang gelap. Lalu hari yang kedua air ya kan, berarti Tuhan menciptakan apa? Langit. Lalu hari yang ketiga, yes, daratan, lautan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Hari yang keempat, benda-benda penerang ya, matahari, bulan, bintang. Lalu hari yang kelima, yes, air binatang di air dan juga binatang di langit, yaitu burung. Lalu hari yang keenam, apa yang Tuhan ciptakan? Tuhan menciptakan binatang di darat ya. Jadi macam-macam ya, termasuk dog kita, mungkin macan apa segala macam, pokoknya yang berada di darat, dan juga manusia yaitu Adam. Lalu lanjut sedikit ceritanya ya. Jadi Tuhan berkata seperti ini sama manusia ini, kamu boleh makan semua yang ada di dalam pohon ini kecuali satu, pohon di tengah-tengah yang memberi kamu pengetahuan yang tentang yang baik dan yang jahat. Ya, itu nggak boleh kamu makan, karena kalau kamu makan kamu akan mati. Dan lanjut lagi Tuhan juga bilang gini, wah, setelah Tuhan melihat semua ciptaannya semuanya baik, tapi Tuhan bilang, wah, nggak baik nih kalau manusia itu sendirian, karena manusia cuma berapa? Cuma satu ciptakannya ya, dari debu dan tanah. Lalu akhirnya Tuhan menciptakan seseorang yang akan menjadi penolongnya, yaitu kalau tadi laki-laki, ini adalah perempuan. Oke, kita nggak bahas, cuma melanjutkan aja cerita supaya kalian tahu. Jadi intinya setelah Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menciptakan Hawa. Oke, nah ngapain sih kita dengar cerita penciptaan yang sudah kayak mungkin beribu-ribu kali mungkin ya, apalagi buat Miss-nya yang cerita ini juga sudah berkali-kali banget gitu ya. Nah, pernah nggak sih kalian bayangkan waktu Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan membutuhkan waktu berapa hari? Yes, 6 hari. Menurut kalian lama nggak? Lama ya nggak sih? Kita sekolah dari Senin sampai Jumat aja, aduh sekolah nggak selesai gitu kan. Kita kepinginnya tetap cepat hari Sabtu dan Minggu lalu libur ya kan. Tapi kalau kalian pernah dengar ya, mungkin yang sudah agak besar ya, ada seorang pelukis yang sangat terkenal di dunia ini. Ada yang tahu nggak namanya siapa? Ya, udah meninggal tentunya ya. Dia sangat terkenal. Yes, namanya adalah Leonardo da Vinci ya. Jadi dia pelukis yang sangat terkenal, semua orang tahu deh. Mau yang zaman dulu sampai sekarang, bahkan mungkin orang yang belajar seni, jadi kayak sekolah seni, mungkin nanti kalau mungkin ada yang sudah besar kuliah mau ambil jurusan seni, nama Leonardo da Vinci ini pasti akan disebutkan. Dia punya satu karya yang sangat famous, namanya adalah Mona Lisa. Ya, kalian bisa Google, kalian bisa tanya ChatGPT sekalipun, kalian bisa tanya Mona Lisa itu seperti apa. Mungkin kalian lihat, gambar apa ini ya, kayak perempuan gendut gitu. Nah, tapi gambar Mona Lisa itu sangat terkenal. Nah, uniknya di sini, berapa lama tahu nggak kalian dia buat lukisan Mona Lisa itu? Ternyata lama banget, 12 tahun. Nah, siapa di sini yang umurnya udah lebih dari 12 tahun? Pasti hampir nggak ada ya, karena yang ibadah sekolah minggu atau joy atau anak-anak ini 12 tahun ke bawah. Berarti dia bikin itu dari sebelum kita lahir sampai kita sekarang itu belum selesai gitu. Kalau yang mau umur 12 tahun. Bayangkan betapa lamanya. Ya, lukisan sangat terkenal. Tapi Tuhan buat bangun seluruh isi dunia ini cuma butuh waktu berapa hari? 6 hari. Dan dari sesuatu yang nggak ada, dari sesuatu yang nggak benar-benar kosong, Tuhan menciptakan semuanya. Tuhan cuma pakai apa? Pakai suara. Kalau kita ngomong, bisa ngomong gini, matikan lampu. Kalau ada yang matikan bisa mati lampunya ya nggak sih? Tapi kalau nggak ada ya lampunya nggak akan mati gitu kan. Tapi ketika Tuhan berfirman, semuanya itu terjadi. Nah, hari ini super kebenaran kita ini adalah God created everything, God created me ya. Tuhan tuh menciptakan seluruh dunia ini. Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat kreatif ya. Makanya hari ini kita bawa berbagai macam ini ya, bukan berbagai macam sih, beberapa hal yang berhubungan sama seni-seni, pokoknya yang kreatif itu. Karena apa? Kita ini adalah ciptaan Tuhan yang kreatif, dan Tuhan tuh meletakkan kreativitas itu ke dalam kita semua ya. Dan Tuhan menciptakan seluruh isi dunia ini buat siapa tadi? Buat satu orang aja, Adam. Dan itu adalah apa? Kita manusia. Karena kita semua ini ya tentunya manusia keturunan, mau nggak mau diakui nggak diakui ya, kita semua keturunan Adam. Jadi Tuhan menciptakan seluruh isi dunia ini supaya apa? Kita bisa enjoy. Bayangkan kalau seandainya Tuhan menciptakan manusia itu di hari yang keempat ya, belum ada matahari, nggak kelihatan apa-apa dong gitu kan? Belum ada apa-apa, nggak bisa tumbuhannya, percuma jadinya. Jadi ini God created everything, God created me.
Ya, ini adalah sesuatu pesan di dalam Alkitab yang sangat penting buat kita semua ingat. Tuhan menciptakan seluruh isi dunia ini dan Tuhan menciptakan kita istimewa, spesial. Kita diciptakan sama Tuhan di hari terakhir untuk apa? Menikmati seluruh isi dunia ini. Nah, mungkin ada beberapa di antara kalian yang udah pernah dengar kata-kata ini ya. When life give you tangerine, kalau itu drakor ya. Tapi itu ada kemiripannya juga. Kata-katanya sebenarnya ini, when life give you lemon, make lemonade ya. Jadi waktu dunia ini kasih kita sesuatu hal yang nggak baik, kita bisa buat sesuatu yang baik dari itu. Itu adalah kita manusia ciptaan Tuhan karena kita dikasih kreativitas. Jadi waktu kita dapat sesuatu yang nggak enak, kita bisa bertahan, kita bisa menciptakan sesuatu yang baik. When life give you tangerine atau when life give you lemon, ini yang bisa kita lakukan. Bacalah ini, cerita ini, Kejadian 1. Di mana Tuhan tuh menciptakan seluruh isi dunia ini buat siapa? Buat kita manusia, untuk kita bisa menikmati. Dan kita juga perlu ingat, Tuhan menciptakan kita itu bukan cuma sekedar ciptakan seperti binatang dan tadi tumbuh gitu. Tapi Tuhan menciptakan kita dengan tangannya dari debu dan tanah. Dan kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya Tuhan. Jadi kita ini ya bisa dikatakan tuh punya DNA-nya Tuhan. Kita punya, kayak kita nih ya, orang tua gitu kan sama anaknya. Pasti kita ada mirip, kalau nggak sama daddy sama mami. Nah, begitu juga dengan kita sebagai anak Tuhan. Kita punya DNA ini itu apa? Kreativitas. Jadi waktu kita lagi dalam kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun, kita bisa buat itu jadi sesuatu yang baik. Jadi kita sama-sama yang tadi nih ya, God created everything, God created me. Ya, jadi Tuhan, our God the Creator itu sangat kreatif. Dia ciptakan seluruh isi dunia ini ya. Dia menciptakan kita. Nah, kalau seandainya nanti suatu waktu kita di sekolah ya, kita disuruh bikin art apapun, mau dari clay ataupun kita disuruh gambar ataupun kita disuruh menciptakan hasil pekerjaan tangan, karya, pokoknya yang seni-seni sekalipun, mungkin kita berkata, aduh aku nggak bisa. Tapi kita perlu ingat ini. Kita adalah ciptaan Tuhan, Sang Pencipta, our God the Creator. Kita adalah juga anak-anak yang kreatif. Oke? So sama-sama kita katakan, God created everything, God created me. Super kebenaran pada hari ini adalah God created everything, God created me. Ayat penuntun pada hari ini adalah Kejadian 1-2 or Genesis 1 until 2. Ayat hafalannya adalah Kejadian 1 ayat 27. Demikianlah Allah menciptakan manusia dan dijadikannya mereka seperti dirinya sendiri. Diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Or Genesis 1 verse 27. So God created human in his own image. In the image of God he created them. Male and female he created them. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menciptakan kami yang sangat istimewa dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa. Amin. Ibadah Joy telah selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you.